Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran kelima. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Masih ingat kalian langkah-langkah yang harus disiapkan dalam membuat gambar cerita? Nah, berikut langkah-langkah yang harus disiapkan dalam membuat gambar cerita. Yang ke-1, menentukan cerita yang akan digambar. Di sini, Udin akan menggambar cerita si Pitung. Yang kedua, Udin mempelajari cerita si Pitung. Yang ketiga, Udin mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Misalnya, si Pitung merupakan sosok pemuda yang pandai mengaji dan pandai silat. Dua teman si Pitung bernama Rais dan Ji memiliki karakter baik hati, penolong, murah hati, pemberani, dan berakhlak mulia. Ada juga karakter Company, yaitu jahat, egois, keras kepala, dan pemalas. Yang keempat, Udin mempelajari alur cerita sederhana tentang si Pitung. Inilah alur cerita tentang si Pitung. Yang pertama, si Pitung rajin mengaji dan silat. Yang kedua, si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Yang ketiga, si Pitung gagah berani melawan Company demi membela rakyat, bangsa, dan negaranya. Yang kelima, selanjutnya, Udin mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Sebelum menggambar, tentu saja Udin menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan seperti berikut. Yang pertama, alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Yang kedua, membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Yang ketiga, menyempurnakan sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Seperti inilah gambar cerita yang dibuat Udin. Udin telah selesai membuat buku cerita tentang si Pitung. Udin ingin memiliki kemampuan silat seperti si Pitung. Silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, Udin ingin dengan bela diri badannya menjadi sehat, semua organ tubuhnya kuat. Paling tidak ada 3 manfaat memiliki kemampuan bela diri, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, manfaat fisik. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisikmu. Contohnya, terbentuk koordinasi otot-otot tubuh, terbentuk postur tubuh yang seimbang, yang sangat penting untuk mengurangi risiko timbulnya penyakit, serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh yang sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh. Mengapa demikian? Pada dasarnya, peredaran darah ke seluruh tubuh ditimbulkan oleh kontraksi gerakan otot jantung. Oleh karena itu, dikatakan bahwa jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Sebagai alat pemompa darah, jantung tersusun atas bermacam jaringan dengan karakteristik yang disesuaikan fungsinya. Adapun jaringan penyusun jantung ialah jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan otot yang menyusun jantung ialah otot jantung. Otot ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis otot lainnya. Antara lain,
memiliki percabangan yang membuat banyak hubungan antara jaringan otot lainnya. Hal ini sangat cocok bagi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, peran jantung sebagai pemompa darah sangat dipengaruhi oleh terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh, terutama otot jantung. Oleh karena itu, kamu hendaknya pandai menjaga kesehatan organ peredaran darah seperti jantung. Caranya dengan berolahraga seperti ikut bela diri dan senam. Jika kamu tidak peduli terhadap kesehatan diri, maka dikhawatirkan akan timbul penyakit yang mengganggu organ peredaran darah tubuhmu. Banyak penyakit yang bisa menimbulkan gangguan pada organ peredaran darah, misalnya serangan jantung dan stroke. Serangan jantung terjadi saat rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Serangan jantung adalah puncak dari kerusakan yang berlangsung lama, yang menimbulkan kejutan emosional, kekacauan fisiologis, dan kelelahan mental. Serangan jantung pertama kali digambarkan sebagai rasa sakit di bagian dada yang terjadi terus-menerus sehingga setengah jam. Kemudian menjalar ke tangan kiri dan rahang. Akibatnya, muncul perasaan takut yang begitu besar dan kesulitan bernafas. Adapun stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Gangguan peredaran darah otak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kekurangan pasokan oksigen ke otak. Gangguan fungsi otak ini yang menyebabkan gejala stroke. 2. Manfaat emosional. Selain bermanfaat bagi fisikmu, bela diri juga bermanfaat untuk mengendalikan emosimu. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut, kamu bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Seni bela diri tidak mengajarkan kamu untuk menghabisi penyerang tanpa ampun. 3. Manfaat sosial. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan bahwa saat dalam posisi lemah, kamu harus bisa membela diri. Sedangkan saat dalam posisi kuat, kamu harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Misalnya, kamu dapat membela diri dari bullying teman di sekolah. Dalam seni bela diri juga diajarkan sistem kerjasama tim dengan cara latihan bersama. Selain itu, bela diri mengajarkan sikap empati dan berbuat lembut. Misalnya, saat berlatih membanting, maka kamu akan dilatih untuk menjaga agar teman berlatih tidak cedera. Dalam beberapa bela diri, konsep ini bahkan dibawa sampai saat berhadapan dengan lawan sesungguhnya. Tujuan bela diri bukan untuk mencederai lawan, melainkan hanya melumpuhkan serangannya dan menyadarkannya. Selain itu, kamu juga diajari untuk memiliki rasa hormat. Tidak hanya hormat kepada guru dan teman seperguruan, tetapi juga kepada lawan. Menghormati teman, guru, dan orang lain, termasuk lawan, merupakan kewajiban setiap orang. Saling menghormati merupakan sikap terpuji yang harus selalu kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ditegaskan dalam pantun berikut. Dari Seram ke Pulau Buru, dalam kota beli papaya. Anak baik menghormati guru, berbakti jua kepada orang tua.
Hikmah pantun tersebut bahwa sebagai pelajar kita harus menghormati guru. Guru merupakan orang tua kita selama di sekolah. Kita juga harus menghormati orang tua dengan cara berbakti kepada orang tua. Dengan demikian, kita akan disayangi orang-orang di sekitar kita. Berdasarkan isinya, pantun tersebut berjenis pantun nasihat. Satuan volume meter kubik. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini adalah tangga satuan volume meter kubik, yang mana satuan volumenya adalah kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Jangan lupa untuk penulisannya kamu harus membubuhkan pangkat 3 di atas satuan volume meter. Nah, lihat. Kilometer ke hektometer turun satu tangga. Artinya, kamu harus kalikan 1000 karena di sini satuannya adalah meter kubik. Lihat lagi dari hektometer ke kilometer. Di sini karena naik satu tangga, artinya kamu harus kalikan 1/1000. Contoh, 1 kilometer kubik sama dengan berapa hektometer kubik? Perhatikan tangga satuan volumenya. Dari kilometer kubik ke hektometer kubik itu turun satu tangga, artinya dikalikan 1000, sehingga 1 dikali 1000 sama dengan 1000 hektometer. Jadi 1 kilometer kubik adalah 1000 hektometer kubik. 4 desimeter kubik sama dengan berapa milimeter kubik? Perhatikan, dari desimeter kubik turun sebanyak 2 tangga, artinya 1000 dikali 1000. Jadi 1 juta. Maka 4 dikali 1 juta hasilnya 4 juta. Jadi 4 desimeter kubik adalah 4 juta milimeter kubik. 3000 desimeter kubik sama dengan berapa meter kubik? Perhatikan, dari desimeter kubik ke meter kubik naik sebanyak 1 tangga. Artinya harus dikali 1/1000, sehingga 3000 dikali 1/1000 hasilnya adalah 3. Jadi 3000 desimeter kubik sama dengan 3 meter kubik. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.